Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi di pesantren Ramadan hari kedua. Dan sekarang bertepatan dengan hari Selasa 25 April 2020. Hari keberapa kita berpuasa? Hari kelima ya. Nah, gimana puasanya? Lancar semuanya? Alhamdulillah kalau puasanya lancar. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan mendapatkan pahala yang berlipat. Kemudian untuk tema pesantren Ramadan kali ini adalah tentang informasi seputar Ramadan. Apa aja sih informasi-informasi di dalam Ramadan ini? Kita bahas di slide berikutnya. Nah, di sini kita akan membahas syarat sah puasa. Apa saja syarat sah puasa? Terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Syarat wajib puasa ada berakal sehat. Berakal sehat tuh kayak gimana? Berakal sehat itu kita memiliki pikiran yang jernih, gitu, tidak berpikiran yang buruk. Kemudian kita bisa membedakan antara yang baik dan yang benar dan yang salah, dan kita bisa melaksanakan yang baik itu dan meninggalkan yang buruk. Kemudian balik. Nah, balik ini adalah suatu tanda seorang itu menuju dewasa, dan dia ini diwajibkan untuk berpuasa. Contohnya, bagi wanita yang sudah mengalami haid, ini wajib untuk berpuasa. Kemudian laki-laki yang sudah mimpi basah, dia wajib berpuasa. Kemudian baik dalam kondisi fisik dan mental. Baik dalam kondisi fisik maksudnya dia tidak sakit parah dan bisa melaksanakan puasa. Kemudian mentalnya juga dia tidak gila gitu, maksudnya dia sehat nih akalnya, sehat mentalnya. Nah, jadi dia harus wajib puasa. Kemudian syarat sah puasa yang pertama adalah agama Islam. Kenapa agama Islam? Karena puasa Ramadan ini atau puasa ini diwajibkan hanya untuk orang-orang yang Islam. Jika dia keluar dari Islam atau murtad, dia tidak sah puasanya. Kemudian yang kedua ada mumayyiz. Apa mumayyiz? Bisa membedakan yang baik dan buruk. Jadi seorang anak yang sudah bisa membedakan suatu hal yang baik dan yang buruk, maka dia wajib atau bisa melakukan puasa. Ini sudah sah puasanya. Kemudian dia itu bagi perempuan nih suci dari haid dan nifas. Haid ini adalah keluarnya darah kotor bagi wanita. Kemudian kalau nifas adalah ibu yang baru saja melahirkan. Biasanya selama sekitar 30 hari dia mengalami nifas, maka dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Kalau mau sah puasanya, dia harus suci dulu dari haidnya, dari nifasnya. Kemudian puasa dilakukan pada hari-hari atau waktu yang diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan kapan? Hari-hari tasyrik. Nah, kalau di Ramadan ini sudah waktunya untuk berpuasa, maka puasanya sah. Kemudian selanjutnya ada rukun puasa. Rukun puasa terbagi menjadi 3. Pertama niat, kedua imsak, ketiga asyaim. Niat itu apa? Niat itu kita mengokohkan hati kita ini nih untuk berpuasa Ramadan gitu. Karena puasa kita ini hanya untuk Allah. Kita niatkan hanya untuk Allah dan sesuai dengan perintah yang Allah berikan yang sudah dijelaskan di pesantren Ramadan sebelumnya. Kemudian niat ini ada di hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis Arba'in yang pertama, yang artinya sesungguhnya semua pekerjaan itu dengan niat, dan sebenarnya bagi tiap-tiap orang memperoleh apa yang dia niatkan. Misalnya, kalian niat berpuasa karena Allah untuk mendapatkan ridho Allah, dan insya Allah dari niat tersebut kalian mendapatkan itu, mendapatkan ridho dari Allah gitu. Jadi apa yang kalian lakukan, apa yang kalian niatkan, itulah yang kalian akan dapatkan. Kemudian yang kedua imsak. Imsak itu apa? Imsak itu menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa
dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Dari mana yang kita ambil? Kita menahan diri dari yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa? Contohnya makan dan minum, lakukan perbuatan keji, dan lain sebagainya. Kemudian kita ini bisa mengontrol nih hawa nafsu kita dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Kemudian ada asyaim. Asyaim itu apa? Orang yang sah berpuasa dengan memenuhi syarat-syarat wajib puasa. Tadi kita udah bahas di slide sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya, tadi kita udah bahas niat, dan kita akan membaca niat berpuasanya secara bersama-sama. Yuk sama-sama ikutin Bu Indri ya niat berpuasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma godin an adai fardi syahri Ramadana hazihi sannati lillahi ta'ala. Nah, sekarang kita baca artinya sama-sama. Sengaja aku berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu puasa pada bulan Ramadan bagi tahun ini karena Allah Ta'ala. Atau biasanya aku niat berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu puasa di bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Kayak gitu. Kemudian ada sunnah dalam berpuasa. Apa aja nak sunnah-sunnahnya? Yang pertama adalah kita melakukan sahur walaupun dengan sedikit makanan dan minuman. Kenapa? Karena dari sahur ini kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dengan sedikit, misalnya kalian cuma sempat nih sahur itu dengan 1 cegukan minuman atau segelas air minum, dan itu adalah suatu keberkahan yang kalian dapatkan. Makanya kalian disunahkan untuk melakukan sahur. Setelah itu yang kedua adalah meninggalkan perkataan dan perbuatan keji. Perkataannya misalnya melakukan gibah, ngomongin orang lain, menggunjing orang lain, atau berkata kasar. Kemudian perbuatan keji, misalnya mencuri, mengambil hak orang lain, melakukan zina, ini harus ditinggalkan. Kemudian yang ketiga adalah menyegerakan berbuka puasa apabila sudah waktunya. Misalnya udah terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, udah terdengar aja nih. Kalian langsung menyegerakan berbuka puasa dengan membaca doa buka puasa. Tuh, kalian menyegerakannya gimana? Misalnya minum air putih, terus makan kurma. Apabila kalian bimbang nih mau buka puasa dulu atau sholat dulu, kenapa? Misalnya kalian kalau berpikiran misalnya kalau berbuka puasa dulu takut puasanya takut ketinggalan sholat maghribnya, itu gimana? Nah, caranya kalian tadi segerakan buka puasa dengan membaca doa buka puasa, minum air putih dulu, makan kurma dulu, baru sholat maghrib. Nah, setelah sholat maghrib, kalau mau melanjutkan berbuka puasa dengan makan makanan yang sudah disediakan, boleh dilanjutkan lagi, kayak gitu. Kemudian kita bahas doa berbuka puasa yang sahih. Nah, ini sesuai dengan hadis yang sudah dibenarkan, yang sangat dibenarkan dan sudah disahihkan. Ayo kita baca bareng-bareng ya doa berbuka puasanya. Zahaba zama'u wabtalatil uruku wasabatil ajru insyaallah. Dan artinya telah hilang dahaga, urat-urat telah basah, dan telah diraih pahala insyaallah. Jadi dahaga kita telah hilang, kita mendapatkan keberkahan dari Allah, kita mendapat kebahagiaan dari Allah dari setelah berpuasa. Kemudian urat-urat kita telah basah, terutama tenggorokan kita, badan kita, dan lain sebagainya. Kemudian telah kita raih pahala dari puasa kita gitu. Dan ini ada insyaallah, jangan lupa insyaallah, karena apa? Allah telah mengizinkan kita gitu untuk mendapatkan ini semua. Itu atas izin Allah gitu. Nah, biasanya kalian berbuka puasanya itu dengan doa apa? Doa yang seperti biasanya ya, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin gitu. Itu enggak apa-apa dibaca. Cuma kalau kalian mau mendapatkan
pahala-pahala yang benar gitu, atau pahala-pahala yang lebih, kalian baca berbuka puasa yang sahih ini. Kenapa? Sudah dibenarkan dan kita mendapatkan doa ini nih. Tuh. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas yang boleh tidak berpuasa. Ada siapa aja? Yang pertama musafir. Musafir adalah orang-orang yang berpergian jauh. Kenapa? Karena mereka ini haus akan perbekalan. Mereka ini hanya membawa perbekalan yang sedikit. Maka dia boleh tidak berpuasa. Biasanya orang-orang ini orang-orang yang mencari ilmu atau orang-orang yang lainnya. Tuh, dan ini yang ada di sini ini wajib mengganti puasanya. Terus yang kedua ada orang yang sedang sakit, boleh tidak berpuasa. Kemudian orang hamil. Kenapa orang hamil boleh tidak berpuasa? Karena dia ini nih mengkhawatirkan anaknya akan kekurangan asupan makanan. Karena kan selama puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, dia tidak memasukkan makanan atau minuman apapun ke dalam tubuhnya, maka dia akan khawatir nih kalau anaknya nanti calon bayinya kekurangan asupan makanan, maka dia boleh tidak berpuasa, tapi wajib mengganti puasanya di bulan lain dan harus membayar fidyah gitu. Nanti akan kita bahas lagi nih cara menggantinya kayak gimana. Terus orang yang lanjut usia, yang sudah tua renta, yang sudah pikun, yang sudah tidak ingat apa-apa, yang fisiknya lemah dan lain sebagainya, dia boleh tidak berpuasa tapi wajib membayar fidyah, yaitu beras 3/4 liter, 3/4 liter, atau dengan ketentuan-ketentuan Islam yang lainnya yang diperbolehkan, atau bahan makanan pokok lainnya. Nanti kita akan bahas fidyah-fidyah. Nah, kemudian yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa? Yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan. Contohnya makan dan minum dengan sengaja, itu nggak boleh. Itu bisa membatalkan puasa. Kemudian bersetubuh atau mengeluarkan mani dengan sengaja. Bersetubuh khusus untuk suami istri pada saat puasa ini tidak boleh. Kemudian mengeluarkan mani dengan sengaja atau mengeluarkan cairan dari alat kemaluan dengan sengaja. Contohnya apa nak? Contohnya adalah ketika seseorang menonton video porno dan mengeluarkan cairan dari alat kelaminnya, itu batal puasanya. Makanya sayang banget kalau puasanya batal. Tuh, jangan melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga adalah muntah dengan sengaja. Yang keempat, datangnya haid dan nifas bagi perempuan. Jadi ketika perempuan sedang puasa, tiba-tiba datang haid atau tiba-tiba bagi ibu hamil datang nifas, maka puasanya batal gitu. Kemudian hilang ingatan, gila atau mabuk. Mabuk ini bisa menghilangkan ingatan kita. Kemudian gila juga tadi bisa batal puasanya dan tidak boleh berpuasa. Makanya kita nggak boleh mabuk nih, karena ingatan kita pasti akan hilang dan puasa kita akan batal. Sayang banget kalau bulan Ramadannya tidak berpuasa gitu. Kecuali kalau ada uzur tertentu, kayak misalnya tadi haid, nifas, itu nggak apa-apa, sakit juga nggak apa-apa. Tapi sangat sayang banget kan kalau pahala-pahala di bulan Ramadannya ditinggalkan. Nah, terus yang terakhir adalah murtad atau keluar dari agama Islam. Jadi orang-orang yang tadinya Islam, dia berpuasa, kemudian dia murtad karena terpengaruh apa? Dia keluar dari agama Islam, maka dia batal puasanya. Itu nauzubillah min dzalik. Kemudian yang selanjutnya, hal yang makruh dilakukan saat berpuasa. Yang pertama adalah selalu berkumur-kumur. Kenapa? Karena dari berkumur-kumur bisa menyerap minuman ke dalam tubuh kita menjadi segar. Itu makruh hukumnya. Kemudian menggosok gigi pada siang hari. Nah, ini udah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kenapa? Karena Allah itu sangat menyukai bau mulut orang yang berpuasa. Kemudian yang ketiga adalah merasakan makanan dengan lidah. Misalnya kalian mau membuat makanan berbuka puasa, kalian cicipin dulu tuh pakai lidah kalian. Nah, itu makruh ya, nggak boleh. Nah, terus yang keempat, mengulum atau memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Misalnya kalian masukin pulpen nih ke dalam mulut kalian atau tangan kalian masukin ke mulut, ini makruh. Kemudian selanjutnya melakukan bekam kecuali perlu. Misalnya kalian melakukan bekam nih dengan alat-alat tertentu untuk mengeluarkan darah-darah kotor, itu nggak boleh, kecuali kalau misalnya emang udah kepepet banget nih karena untuk kesehatan. Itu
kemungkinan diperbolehkan. Kemudian tata cara mengganti puasa Ramadan yang tadi yang tadi bisa tidak puasa. Nah, tadi nih dari keempat ini, cara menggantinya adalah dia harus mengganti puasa di luar bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan selesai nih, dia ganti puasanya dengan jumlah hari yang dia tinggalkan selama dia tidak berpuasa di bulan Ramadan. Contohnya, wanita yang haid, misalnya paling lama itu sekitar 7 atau 8 hari. Misalnya 7 hari dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka dia wajib menggantinya, ganti puasanya nih di luar bulan Ramadan. Misalnya setelah bulan Ramadan adalah bulan Syawal. Bulan Syawal biasanya hari pertama tanggal 1, 2, 3 Syawal itu adalah hari Idul Fitri atau Lebaran. Nah, itu hari-hari tasyrik atau hari-hari tasyrik yang lainnya itu tidak boleh mengganti puasa gitu. Nah, misalnya nih kalian mau puasa Syawal nanti nih, setelah Ramadan kan puasa Syawal, setelah Lebaran ada puasa Syawal. Kalian bimbang mau puasa Syawal dulu atau puasa Ramadan dulu gitu, atau puasa ganti Ramadan dulu. Kalian pilih, kan ada dua, Ramadan dan Syawal. Ramadan ini, ganti puasa Ramadan ini adalah wajib. Nah, Syawal ini adalah puasa sunnah. Pilih yang mana, yang wajib atau yang sunnah? Ya, yang pertama yang wajib dulu. Kalian berarti harus mengganti puasa Ramadannya dulu. Misalnya 7 hari di bulan Syawal, kalian puasa Syawal. Kemudian selanjutnya 7 hari setelah kalian berpuasa Ramadan, mengganti nih. Jadi pertamanya tadi kan kalian harus mengganti dulu puasa Ramadan baru puasa Syawal. Jadi kalian ganti dulu puasa Ramadannya 7 hari. Kemudian kalau mau puasa Syawal boleh dilanjut puasa Syawal gitu. Karena kedua keutamaan ini, puasa pengganti Ramadan dan puasa Syawal ini pahalanya banyak banget, manfaatnya juga banyak. Kemudian gimana niat puasa gantinya atau qada Ramadannya? Nih niatnya kita baca bareng-bareng. Nawaitu shamma godin an qadoi wardi syahri Ramadana lillahi ta'ala. Aku berniat untuk mengqada puasa bulan Ramadan esok hari karena Allah Ta'ala. Kalau nggak hafal niatnya dari bahasa Arabnya, boleh pakai bahasa Indonesianya. Kemudian gimana kita cara mengganti puasanya selain membayar hutang puasa? Dengan cara membayar fidyah. Fidyah ini untuk orang-orang yang sakit parah dan diperkirakan tidak dapat sembuh. Kemudian untuk orang tua yang sudah tua renta, yang sudah pikun, yang fisiknya sudah lemah. Kemudian untuk orang hamil atau menyusui yang tadi kita sudah bahas, ini wajib membayar fidyah. Tapi kalau yang orang hamil atau menyusui, dia wajib mengganti puasa juga yang tadi sebanyak berapa hari dia tidak berpuasa dan wajib membayar fidyah. Ini cara membayar fidyahnya, yang pertama bisa memasak atau membuat makanan dan mengundang orang miskin sejumlah hari-hari yang ditinggalkan selama bulan Ramadan. Kayak tadi misalnya dia diganti 7 hari misalnya dia nggak puasa di bulan Ramadan, maka dia harus membayar fidyah selama 7 hari. Dia memberikan makanan kepada orang miskin atau memberikan makanan kepada orang miskin dengan makanan yang belum dimasak untuk dijadikan lauk makanan. Jadi dikasih nih bahan mentahnya untuk mereka masak sendiri untuk dijadikan makanan. Contohnya misalnya satu hari kalian makan 3 kali. Misalnya dalam satu kali makan seharga 10.000. Nah, 10 kali 3 berarti kan 30.000 satu hari. Terus yang hari-hari tinggalkan puasa misalnya 7 hari, berarti 30 hari dikali 30.000 dikali 7 hari itu berapa? Gitu. Itu boleh langsung dikasihkan kepada orang fakir miskin untuk fidyahnya. Tapi kalau untuk ini orang hamil, menyusui atau haid yang telah melewati batas Ramadan selanjutnya, dia wajib membayar fidyah. Fidyahnya tadi ya besarnya. Nah, apabila ada pertanyaan boleh langsung WA ke Bu Indri
nanti minta nomornya kepada wali kelas masing-masing. Kemudian soal dari materi ini nanti akan Ibu Indri ketik dan Ibu Indri kirim ke wali kelas masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, mendapatkan ridho, rahmat, karunia, inayah, hidayahnya dari Allah, dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa berkumpul kembali di surganya Allah. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.